Tiga. Baik, pada debat kali ini topik yang akan dibahas yaitu mengenai food estate di Kalimantan Tengah merupakan proyek politik daripada solusi nyata ketahanan pangan nasional. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada tim pro untuk menyampaikan opening statement-nya. Baik, terima kasih. Untuk program Food Estate di Kalimantan Tengah merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Food estate dikembangkan sebagai respon dari atas ancaman krisis pangan global, perubahan iklim dan ketergantungan impor. Kalimantan Tengah dipilih karena memiliki lahan luas yang secara teoritis dapat dikembangkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa. Memang, terdapat laporan media seperti Mangobay tahun 2024 dan benua.id yang menyebutkan adanya lahan food estate yang berubah fungsi atau belum optimal. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kebijakan food estate salah secara prinsip, melainkan menunjukkan tantangan implementasi di lapangan yang masih perlu diperbaiki. Dalam politik pertanian, kebijakan skala besar seperti food estate membutuhkan waktu, penyesuaian teknologi, dan evaluasi keberlanjutan. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak bisa langsung dicap sebagai kegagalan atau penyimpangan. Baik, selanjutnya silakan untuk tim kontra menyampaikan opening statement-nya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dari tim kontra yang telah memberikan pandangannya mengenai fenomena yang sangat unik, fenomena yang sangat diperbincangkan atau sedang hangat-hangatnya gitu. Dimana menurut kami food estate Kalimantan Tengah justru menunjukkan penyimpangan kebijakan pembangunan pertanian. Berdasarkan laporan Mongabay tanggal 14 November 2024, sejumlah lahan yang direncanakan sebagai sawah justru berubah menjadi kebun sawit atau dibiarkan menjadi semak belukar. Nah, dari sini juga udah jelas gitu kelihatan kalau misalkan hal ini tuh bertentangan dengan tujuan awal dari food estate sebagai proyek pangan. Apa gitu yang mau dimakannya? Buah sawit ataupun buah-buah dari rumput-rumput atau semak belukar gitu. Nah, selain itu juga lokasi food estate ini banyak berada di lahan gambut yang menurut pengalaman historis dan kajian lingkungan tidak cocok untuk pertanian yang intensif, atau bisa dikatakan juga lahannya tuh udah tidak aktif ataupun sudah terdegradasi lah. Nah, selain itu juga proyek lahan gambut ini pada era Orde Baru menjadi presiden kegagalan yang seharusnya menjadi pelajaran penting. Kalau misalkan kita analogikan, ibaratnya kita jatuh ke lubang yang sama gitu. Nah, selanjutnya juga kebijakan ini tuh bersifat top down dan minim partisipasi petani lokal. Padahal menurut semangat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, seharusnya menjadi subjek utama pembangunan pertanian, bukan sekedar objek proyek, karena memang program dan proyek itu berbeda gitu. Nah, dengan demikian menurut kami food estate itu tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga secara politik dan keadilan agraria. Mungkin cukup sekian opening statement dari kami tim pro. Saya kembalikan kepada moderator. Barangkali dari tim pro ada sanggahan untuk tim kontra, dipersilakan. Baik, mohon izin ya moderator, saya mau minum dulu sedikit, soalnya haus banget tadi ngedengar opening statement dari yang tim kontra. Tadi kan tim kontra menyoroti perubahan fungsi lahan sebagai bukti penyimpangan, betul? Namun perlu dipahami ya, kalau perubahan penggunaan lahan itu tidak selalu mencerminkan desain kebijakan, melainkan bisa terjadi akibat dinamika investasi, kondisi tanah, dan adaptasi teknis di lapangan. Pemerintah sendiri telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan food estate yang menunjukkan mekanisme koreksi kebijakan. Ini sejalan dengan prinsip policy learning dalam pembangunan pertanian. Terkait lahan gambut, pemerintah mengklaim penggunaan pendekatan teknologi pertanian modern dan pengelolaan air yang lebih baik dibanding
baru. Artinya, kebijakan ini tidak bisa disamakan secara langsung dengan kegagalan proyek gambut sebelumnya. Menolak food estate hanya karena kendala awal bisa berisiko melemahkan upaya negara dalam mencapai kedaulatan pangan. Begitu, paham? Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan untuk sanggahan lanjutan dari tim kontra. Baik, terima kasih untuk sanggahannya dari tim pro. Barusan kan tim pro menyebutkan ya evaluasi dan teknologi sebagai pembenaran. Tetapi kan data di lapangan menunjukkan tujuan pangannya itu tidak tercapai. Jika sawah berubah menjadi sawit, maka itu bukan sekedar masalah teknis, melainkan penyimpangan dari arah kebijakan. Food estate kan seharusnya memperkuat produksi pangan, bukan membuka ruang baru bagi ekspansi komoditas perkebunan. Ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan antara pangan dan sawit. Selain itu, pendekatan teknologi tidak bisa menggantikan fakta bahwa petani lokal tidak dilibatkan secara bermakna. Tanpa partisipasi petani, kebijakan pangan berisiko gagal karena tidak berbasis pada realitas sosial dan ekologis setempat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kami sepakat bahwa tujuan pangan harus dijaga, namun menyimpulkan bahwa food estate menyimpang hanya dari beberapa kasus alih fungsi lahan adalah generalisasi yang berlebihan. Solusi yang tepat adalah memperketat pengawasan, melarang alih fungsi di kawasan food estate, serta meningkatkan peran petani lokal dalam pengelolaan. Dengan perbaikan tata kelola, food estate tetap relevan sebagai kebijakan strategis pangan. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Mungkin untuk sanggahan lanjutan dari tim kontra dipersilakan. Kembali saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyanggah kalau misal saya tadi sebut sanggahan ataupun argumentasi terdengar sedikit lucu dan menggelitik gitu. Jadi saya berpikirnya apakah kalian itu adalah kaki tangan atau bagian dari mereka gitu dengan argumentasi yang kalian berikan. Karena menurut saya jika sejak awal desain kebijakan tidak mempertimbangkan antara kesesuaian lahan dan pengalaman lokal, maka masalahnya bukan sekedar pengawasan, melainkan arah kebijakan itu sendiri. Nah, kemudian dalam kasus ketahanan pangan tidak dapat dibangun melalui proyek skala besar yang beresiko merusak lingkungan dan mengulang kegagalan pada masa lalu. Politik pertanian harus berpijak pada keberlanjutan dan keadilan, bukan sekedar ambisi untuk memproduksi gitu. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk sanggahan dari tim kontra. Mungkin untuk sesi sanggahannya disebutkan sampai di sini. Selanjutnya barangkali ada closing statement dari tim pro, dipersilakan. Baik, untuk closing statement dari tim kami, food estate adalah bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pangan untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Tantangan implementasi harus dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan penolakan total. Dalam politik pertanian, keberanian mencoba kebijakan baru tetap diperlukan demi menghadapi ancaman krisis pangan di masa depan. Barangkali segitu closing statement dari tim kami. Kembalikan ke moderator. Baik, untuk closing statement dari tim kami, food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kebijakan pangan yang tidak berbasis keadilan, agraria, kesesuaian ekologis, dan partisipasi petani berisiko menyimpang dari tujuan awal. Berdasarkan data lapangan dan laporan media, proyek ini lebih mencerminkan kegagalan desain kebijakan daripada sekedar masalah teknis. Politik pertanian seharusnya berpihak pada petani dan keberlanjutan, bukan hanya proyek semata. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin untuk sesi debat pada kali ini saya tutup. Terima kasih untuk tim pro dan tim kontra atas argumentasi dan sanggahannya. Baik, kembali lagi kepada debat kita yang ketiga kali ini.
Topik kali ini cukup menarik dengan judul model pembangunan perkebunan sawit di Kalimantan yang memperparah ketidakadilan agraria dibanding meningkatkan kesejahteraan petani. Yang pertama itu opening statement dari tim Pro. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan pertanian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, negara mendorong pengembangan perkebunan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pengetahuan ekonomi nasional. Di Kalimantan, sawit telah menjadi sektor unggulan yang menopang pendapatan daerah dan menyediakan lapangan kerja bagi ribuan masyarakat. Dalam perspektif politik pertanian, ekspansi sawit merupakan bagian dari modernisasi pertanian dan integrasi Indonesia ke dalam pasar global. Memang, terdapat konflik agraria dan ketimpangan penguasaan lahan, sebagaimana dilaporkan oleh Siar dan Gerbang Nusantara. Namun, ketimpangan ini tidak sepenuhnya lahir dari kebijakan saat ini, melainkan merupakan warisan sejarah agraria yang panjang dan belum terselesaikan sejak lama. Kebijakan perkebunan sendiri telah mengatur mekanisme kemitraan PASMA yang bertujuan melibatkan petani lokal agar memperoleh manfaat langsung dari perkebunan besar. Oleh karena itu, konflik yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai persoalan implementasi dan pengawasan, bukan kegagalan arah kebijakan pertanian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas opening statement dari tim Pro. Selanjutnya itu opening statement dari tim Kontra. Saya persilakan. Baik, izin ya. Konflik agraria di perkebunan sawit Kalimantan justru menunjukkan ketimpangan struktural dalam politik pertanian Indonesia. Laporan Siar tahun 2024 menunjukkan bahwa penguasaan lahan sawit didominasi oleh korporasi besar, sementara masyarakat lokal dan petani kehilangan akses tanah mereka sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, penguasaan tanah harus menjamin keadilan sosial dan mencegah penumpukan penguasaan lahan pada segelintir pihak. Namun dalam praktiknya, konsesi sawit justru memperluas ketimpangan tersebut. Banyak kasus menunjukkan bahwa skema PASMA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Petani tidak mendapatkan kebun sesuai perjanjian, pembagian hasil tidak transparan, dan posisi tawar petani sangat lemah. Hal ini mencerminkan keberpihakan kebijakan pada kepentingan korporasi dibanding kepada petani kecil. Begitu, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas opening statement dari tim Kontra. Dari tim Pro, apakah ada tanggapan tersendiri? Saya persilakan. Baik, terima kasih. Tadi tim Pro menyoroti ketimpangan penguasaan lahan, tapi mengabaikan kontribusi nyata sektor sawit terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan data pemerintah daerah, banyak wilayah di Kalimantan yang mengalami peningkatan pendapatan dan infrastruktur justru karena kehadiran perkebunan. Terkait Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, prinsip keadilan agraria memang penting, tapi penerapannya membutuhkan proses yang bertahap. Negara tidak bisa serta-merta mencabut konsesi yang sudah berjalan tanpa menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Skema PASMA sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perkebunan dan peraturan turunannya. Jika terdapat pelanggaran, maka solusinya adalah penegakan hukum dan penguatan pengawasan, bukan delegitimasi kebijakan perkebunan secara keseluruhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari tim Pro. Selanjutnya, apakah dari tim Kontra sendiri ada tambahan? Saya persilakan. Oh, tentu ada. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada kami. Lucunya ya, dari tadi yang saya dengarkan bahwa tim tim pro ini terus menekankan tentang kontribusi ekonomi gitu. Jelas-jelas di sini tidak menjawab inti persoalan, karena yang dipermasalahkan itu siapa yang menguasai tanah dan siapa yang menanggung resiko. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, kemudian jika ketimpangan penguasaan lahan terus terjadi dan konflik agraria berulang di berbagai wilayah, maka itu bukan sekedar masalah teknis,
melainkan indikasi bahwa kebijakan perizinan memang terlalu longgar terhadap korporasi. Dan ini juga perlu kita pertanyakan. Dan kemudian juga di sini skema plasma yang ideal di atas kertas tidak cukup jika realitas di lapangan menunjukkan petani tetap termarginalkan. Dalam politik pertanian, kebijakan yang gagal melindungi petani seharusnya dievaluasi secara mendasar. Apakah telah diterapkan sesuai prosedur ataupun ada yang salah, dan bila memang ada yang salah, gimana gitu salahnya? Karena memang yang disoroti itu bukan hanya sekedar tentang ekonomi, tapi dampak. Karena dalam suatu pembangunan pertanian itu ada yang disebutkan dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dan saya rasa dalam pembangunan perkebunan sawit di Kalimantan ini tidak mempertimbangkan daripada hal itu gitu. Mungkin cukup dari kami, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, moderator, terima kasih. Tentu ada ya. Baik, kami sepakat bahwa perlindungan petani perlu diperkuat. Namun, solusi yang realistis adalah perbaiki tata kelola, memperketat syarat konsesi, dan memastikan pelaksanaan plasma berjalan sesuai regulasi. Menolak atau melemahkan sektor sawit justru beresiko memperburuk kondisi ekonomi daerah. Reformasi agraria harus berjalan berdampingan dengan pembangunan pertanian, bukan saling menindakan. Saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja ya, justru karena sawit menjadi sektor yang dominan, maka pengaturannya itu harus jauh lebih ketat. Tanpa pembatasan konsesi dan redistribusi lahan yang adil, konflik agraria akan terus menjadi bagian dari politik pertanian Indonesia. Ketimpangan ini bukan anomali, melainkan konsekuensi dari model pembangunan pertanian yang terlalu berorientasi pada korporasi. Begitulah sanggahan dari tim kami ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kasih untuk closing segmen dari tim Pro. Perkebunan sawit tetap merupakan pilar penting dalam pembangunan pertanian nasional. Ketimpangan lahan dan konflik agraria harus diselesaikan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan reforma agraria yang terintegrasi, bukan dengan menolak sektor sawit secara keseluruhan. Politik pertanian harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga rekan-rekan dari tim Pro. Di sini saya lihat statementnya cukup teguh dan cukup berprinsip gitu. Terima kasih, saya hargai. Tapi di sini kembali kami kami sampaikan bahwa konflik agraria dan ketimpangan lahan di perkebunan sawit menunjukkan bahwa pembangunan pertanian belum sebetulnya berpihak pada petani dan juga masyarakat lokal. Berdasarkan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria dan Keadilan Sosial, kebijakan perkebunan harus dikoreksi agar tidak memproduksi ataupun membuat konflik-konflik yang baru. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas perdebatan kali ini yang cukup menegangkan dan cukup menyenangkan ya. Baik, terima kasih. Saya bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam debat mata kuliah politik pertanian. Kali ini akan membahas konflik agraria dan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan. Dengan mosi ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan menunjukkan bahwa politik pertanian lebih berpihak pada korporasi daripada masyarakat adat. Dalam debat ini terdapat dua kubu, yaitu tim pro dan tim kontra, yang akan menyampaikan pandangan berbeda berdasarkan data, regulasi, dan fakta lapangan. Debat akan berlangsung dengan struktur opening statement dari masing-masing tim, sesi sanggahan, tanda lanjutan, dan diakhiri dengan posisi statement. Moderator bersifat netral dan hanya memandu jalannya debat. Kesimpulan,
Saya persilakan tim Pro menyampaikan opening statement. Pembimbing ini mah harus dilaksanakan kebijakan pembangunan pertanian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang perkebunan, negara memiliki kewenangan untuk mengembangkan sektor perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komoditas sawit merupakan salah satu komoditas nasional yang berkontribusi besar terhadap devisa dan pendapatan daerah. Di Kalimantan Tengah, ekspansi sawit dilakukan melalui mekanisme perizinan yang sah berdasarkan regulasi agraria dan kehutanan. Negara memiliki manfaat konstitusional dan 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kasus Kalimantan, sebagaimana diberitakan oleh Mengabai 2020, konflik terjadi melakukan masyarakat adat dan perusahaan pemegang izin. Namun persoalan lebih pengakuan wilayah adat dengan kebijakan perizinan bukan kebijakan pertanian. Pembangunan tidak dapat ditentukan hanya karena adanya konflik administrasi. Yang diperlukan adalah penyempurnaan tata kelola, bukan delegitimasi kebijakan pertanian secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan mengenal aturan Kasus ini kan dalam politik pertanian berdasarkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Artinya, pengakuan wilayah adat bukan opsional tetapi kewajiban konstitusional. Dalam laporan Mengabai pada tanggal 27 Agustus 2020 dan hujan.org ini menunjukkan bahwa ini perkebunan ditimbulkan di wilayah yang lain sebagai tanah adat prima. Sementara proses pengakuan adat bahkan warga yang mempertahankan wilayah menghadapi proses hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria ditegaskan bahwa dalam penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan mencegah konflik agraria. Jika kebijakan pemerintah berjalan lebih cepat daripada pengakuan hak adat, bisa berkebijakan terhadap kepentingan korporasi. Ini bukan sekedar persoalan administratif, tetapi persoalan berkepihakan dalam politik pertanian tersebut. Untuk tentu saja pembahasan dari tim Pro terhadap opening statementnya dari tim kontra. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Rata dan juga rekan-rekan saya dari kawan dari tim Kontra, yang mana tadi opening statementnya cukup menarik ya. Tim Kontra menekankan pasal 18B mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi seperti yang tadi telah saudara kami katakan. Dan kami sepakat bahwa hak dan adat harus dihormati. Namun perlu dicatat bahwa pengakuan masyarakat adat memerlukan proses administratif melalui pemerintah daerah sesuai regulasi. Nah, dalam praktik banyak wilayah adat yang belum memiliki pengesahan formal melalui peraturan daerah. Ketika izin keluarkan berdasarkan tata ruang dan regulasi yang berlaku, maka secara hukum perusahaan tidak dapat langsung dianggap melanggar. Selain Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 juga mewajibkan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan kemitraan dengan masyarakat sekitar. Artinya, kebijakan sudah memuat prinsip perlindungan masyarakat. Solusi yang tepat adalah mempercepat legalisasi wilayah adat dan mediasi konflik. Bukan menyimpulkan bahwa kebijakan pengembangan pertanian salah secara mendasar. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Lanjutkan sanggahan dari tim kontra terhadap tim pro. Baik, berdasarkan opening statement dari tim Pro menyatakan bahwa izin sah secara administratif. Namun legalitas formal itu tidak selalu berarti legitimasi sosial dan agraria. Dalam berbagai politik agraria, termasuk di Kalimantan, seringkali masyarakat ada kesulitan mendapatkan pengakuan formal karena proses birokrasi yang panjang. Sementara izin korporasi dapat keluar lebih cepat. Hal ini menunjukkan ketimpangan akses dalam sistem kebijakan. Selain itu, menurut semangat reform agraria yang dicanangkan pemerintah, seharusnya registrasi dan pengakuan hak masyarakat itu menjadi prioritas sebelum pemberian konsesi besar.
Jika kebijakan pertanian terus memprioritaskan ekspansi sawit tanpa memastikan penyelesaian konflik agraria, maka konflik seperti titipan tersebut akan terus berulang. Baik, lanjutkan sanggahan lanjutan dari tim Pro. Baik, perlu ditekankan di sini kami tidak menolak pentingnya reforma agraria. Namun perlu diingat bahwa pembangunan wilayah membutuhkan investasi entah sektor perkebunan, upaya yang daerah di Kalimantan yang harus diperbaiki adalah mekanisme sinkronisasi antara kemampuan adat, tata ruang, dan perizinan. Negara perlu memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui dialog dan kompensasi yang adil. Menolak kebijakan solusi secara keseluruhan bukan solusi realistis dalam politik pertahanan nasional. Baik, untuk saya persilakan closing statement dari tim Kampung Terbiru. Saya Baik, dari tim Tengah. Baik, pada tips itu karena pembangunan penting, maka keadaan agraria itu harus menjadi fondasinya. Jika pembangunan dilakukan di atas konflik dan diskriminasi, maka legitimasi kebijakan tersebut pasti dipertanyakan. Politik pertanian seharusnya tidak mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan distribusi tanah dan perlindungan hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi tersebut. Baik, dilanjutkan untuk closing statement dari Petro. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang sangat kritis dan sangat mendalam daripada kawan-kawan kami dari tim Suara. Di sini kami akan memberikan closing statement. Menurut kami gitu, konflik pendidikan ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola agraria bukan perusahaan kebijakan tertentu. Karena apa? Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan dan Mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, negara tetap memiliki tanggung jawab yang mengembangkan sektor pertanian masyarakat. Yang diperlukan adalah integrasi antara pengakuan adat dan kebijakan investasi agar pembangunan berjalan terus. Mungkin cukup sekian closing statement dari kami. Serahkan kembali kepada moderator. Baik, dulu ya dilanjutkan dari tim kontra untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Untuk closing statement dari tim kontra, kasus titipan ini merupakan pengingat bahwa pembangunan pertanian tanpa keadilan agraria akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok-pokok agraria, hak masyarakat adat dan politik pertanian yang adil itu bukan hanya tentang produksi dan ekspor, tetapi tentang siapa yang menguasai tanah dan siapa yang menanggung dampaknya. Mungkin itu closing statement dari tim kontra. Saya serahkan kepada rekan. Baik, kemudian untuk debat kali ini telah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Kembali lagi di acara debat kali ini, tidak kalah menyenangkan dari debat-debat sebelumnya ya rekan-rekan, dengan judul yang cukup panas dan cukup menarik untuk dibahas dan dikupas lebih dalam gitu. Karena walau sebagaimanapun kita tuh harus tetap terbuka mata kita terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup pertanian. Nah, untuk debat kali ini temanya adalah Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di Kalimantan merupakan bukti kegagalan kebijakan tata kelola lahan dan pembangunan pertanian yang tidak berkelanjutan.
Nah, di sini untuk sesi yang pertama itu ada opening statement dari masing-masing kubu. Yang pertama saya persilakan kepada opening statement dari kubu Pro. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk opening statement dari tim Pro, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019 merupakan bencana besar yang melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 850.000 hektar. Namun, karhutla tidak dapat dilihat secara sempit sebagai kegagalan kebijakan pertanian semata. Dalam kerangka regulasi, pemerintah telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melarang pembakaran lahan dan mengatur sanksi pidana. Selanjutnya, faktor utama karhutla 2019 itu tidak hanya berasal dari sektor pertanian, tetapi juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino, cuaca ekstrim, serta praktik pembukaan lahan oleh berbagai aktor, baik individu maupun korporasi. Mungkin itu opening statement dari tim Pro. Oke, terima kasih kepada tim Pro yang telah memberikan opening statement-nya. Untuk selanjutnya adalah opening statement dari kubu kontra. Baik, terima kasih. Untuk kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 juga menimbulkan adanya kegagalan tata kelola kebijakan lahan dan pertanian di Kalimantan. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah ada, fakta di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di wilayah konsesi, termasuk konsesi perkebunan dan perhutanan. Artinya, kebakaran tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kebijakan pemberian izin dan pengelolaan lahan skala besar. Dalam konteks politik pertanian, karhutla mencerminkan pembiaran praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan, yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh petani kecil dan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga kerugian ekonomi. Jika kebijakan pertanian dan tata kelola lahan efektif, maka kebakaran sebesar ini seharusnya dapat dicegah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama yaitu opening statement dari masing-masing kubu telah kita lewati. Yang selanjutnya yaitu adalah sanggahan pertama dari masing-masing kubu. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada tim Pro untuk memberikan sanggahan atas opening statement dari tim kontra tadi. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Tadikannya tim kontra menekankan lemahnya pengawasan. Namun, mereka mengabaikan fakta bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah penindakan, termasuk penyegalan dan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. Selain itu, tidak semua kebakaran terjadi di wilayah konsesi. Banyak kasus juga terjadi di lahan masyarakat yang dipicu oleh praktik tradisional membakar lahan dengan cara membakar. Pemerintah juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut atau BRG sebagai bentuk koreksi kebijakan yang menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memperbaiki tata kelola lahan dan pertanian berkelanjutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kembali saya ingatkan ataupun disclaimer terlebih dahulu di sini saya sebagai moderator bersifat netral ataupun tidak berpihak kepada kubu manapun. Tapi diskusi saat kali ini cukup memanas gitu karena memang masing-masing kubu juga memiliki alasan ataupun statement yang berlandaskan data dan fakta gitu. Nah, untuk selanjutnya sanggahan kembali atas opening statement yang tadi telah dilontarkan oleh tim Pro kepada tim kontra, dipersilakan. Baik ya, langsung aja. Tadi tim Pro itu kan menyebutkan penindakan dan pembentukan lembaga sebagai bukti keseriusan negara. Namun fakta bahwa karhutla terus berulang menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut belum efektif.
Jika regulasi sudah ada dan lembaga sudah dibentuk, tapi kebakaran tetap terjadi di wilayah yang sama, maka masalahnya bukan di ketiadaan aturan, melainkan lemahnya penegakan dan keberpihakan kebijakan. Pembiaran kebakaran di lahan konsesi mencerminkan adanya toleransi terhadap praktik tidak berkelanjutan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sanggahan lanjutan, di mana kira-kira telah dikemukakan oleh masing-masing kubu, kemudian akhirnya diberikan lagi sanggahan. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada tim pro. Baik, Terima kasih moderator. Seperti sanggahan yang dari Pro, Etri kontra, kami sepakat bahwa penegakan hukum itu perlu diperkuat. Namun, jika menyalahkan kebijakan pertanian secara keseluruhan atas karhutla ini, rasanya tidak adil dan tidak proporsional gitu. Karhutla ini merupakan persoalan lintas sektor yang melibatkan faktor iklim, sosial, dan untuk solusinya mungkin penguatan koordinasi antar sektor, peningkatan teknologi pencegahan dan edukasi masyarakat, bukan delegitimasi kebijakan pertanian nasional. Mungkin itu sanggahan dari tim pro, saya persilahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Bisa ditangkap tadi oleh rekan-rekan tim kontra sekalian atas apa yang telah disampaikan oleh tim pro gitu, karena memang mereka juga memiliki landasan yang berdasarkan data dan fakta. Nah, untuk selanjutnya yaitu sanggahan 2 ataupun sanggahan lanjutan yang akan dikemukakan oleh tim kontra. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kembali. Justru karena karhutla melibatkan banyak sektor, maka kebijakan pertanian dan perizinan lahan harus lebih ketat. Jika kebakaran terus terjadi di area konsesi, maka jelas ada masalah sistemik dalam data kelola lahan. Tanpa perubahan arah kebijakan menuju pertanian yang berkelanjutan dan pembatasan konsesi di wilayah rentan, karhutla akan terus berulang. Sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua kubu yang telah memberikan sanggahan lanjutan. Untuk sesi selanjutnya yaitu closing statement dari masing-masing kubu. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada tim pro terlebih dahulu untuk memberikan closing statementnya. Baik, moderator. Karhutla atau kebakaran hutan lahan pada tahun 2011 merupakan bencana kompleks yang tidak bisa disederhanakan sebagai kegagalan pertanian. Negara telah memiliki regulasi dan melakukan berbagai upaya kebaikan. Yang dibutuhkan adalah penguatan implementasi dan kolaborasi lintas sektor, bukan penolakan terhadap kebijakan pembangunan pertanian secara keseluruhan. Sekian dari Pro. Sekian dan saya kembali kepada moderator. Selanjutnya dari tim kontra. Baik ya. Karhutla 2019 menunjukkan bahwa kebijakan lahan dan pertanian belum berjalan secara tepat. Meskipun regulasi ada, lemahnya pengawasan dan keberpihakan kebijakan menyebabkan kebakaran terus berulang. Kebijakan harus berubah arah dari eksploitasi lahan menuju keberlanjutan dan perlindungan masyarakat. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Dan pertanian belum berjalan secara berkelanjutan. Meskipun regulasi ada, lemahnya pengawasan dan keberpihakan kebijakan menyebabkan kebakaran terus berulang. Baik, kembali lagi ke sesi debat kelima ya. Di sini saya sebagai moderator akan membantu jalannya debat kali ini ya. Kepada kedua tim saya harap semuanya kondusif untuk permasalahan atau isu yang akan diangkat. Kali ini adalah tentang banjir Kalimantan Selatan tahun 2021 sebagai konsekuensi dari kebijakan tata ruang dan pertanian yang tidak berkelanjutan. Untuk rangkaian debatnya masih sama seperti yang sesi-sesi sebelumnya. Kita akan langsung mulai aja kepada opening statement dari tim pro. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
banjir besar di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 merupakan bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama curah hujan yang ekstrim. Berdasarkan data BMKG dan laporan resmi pemerintah, intensitas hujan pada periode tersebut berada jauh di atas rata-rata normal. Dalam kerangka kebijakan, negara telah memiliki regulasi yang mengatur tata ruang dan pelindungan lingkungan. Salah satunya itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya, secara normatif pemerintah telah memiliki instrumen untuk mengelola resiko bencana. Mengaitkan banjir semata-mata dengan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan adalah penyederhanaan persoalan. Banjir merupakan fenomena multifaktor yang melibatkan kondisi alam, perubahan iklim global, serta dinamika pembangunan lintas sektor. Dalam hal ini penting untuk berhati-hati agar sektor pertanian tidak dijadikan kambing hitam atas bencana alam yang bersifat kompleks. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih ya kepada tim Pro. Sekarang kita lanjut ya, opening statement dari tim kontra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Banjir Kalimantan Selatan pada tahun 2021 tidak bisa dilepaskan dari alih fungsi lahan secara masif, termasuk lahan pertanian dan hutan, menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan. Meskipun curah hujan tinggi, skala dan dampak banjir menunjukkan adanya kerusakan daya dukung lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, negara berkewajiban melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali. Namun dalam praktiknya, kebijakan tata ruang di Kalimantan Selatan ini dinilai longgar dan tidak konsisten. Data dan analisis organisasi lingkungan menunjukkan bahwa berkurangnya tutupan hutan dan lahan resapan di daerah hulu das atau daerah aliran sungai mempengaruhi banjir. Berdasarkan opening statement dari tim kontra, bahwa tadi tim kontra mengaitkan banjir secara langsung dengan alih fungsi lahan, namun mengabaikan fakta bahwa perubahan iklim global itu telah meningkatkan intensitas hujan ekstrim di berbagai wilayah termasuk di Kalimantan Selatan. Selain itu, alih fungsi lahan juga tidak hanya berasal dari sektor pertanian dan perkebunan saja, tetapi juga dari permukiman, infrastruktur, dan aktivitas sektor lain. Oleh karena itu, tidak adil jika kebijakan ini dijadikan aktor utama dalam narasi penyebab banjir. Pemerintah daerah dan pusat juga telah melakukan langkah penanggulangan pasca bencana, termasuk evaluasi tata ruang dan penguatan mitigasi bencana. Mungkin itu saja dari tim Pro. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya. Sekarang mari kita dengarkan sanggahan dari tim kontra ya. Dipersilakan tim kontra. Baik, opening statement. Nah, itu sudah benar bahwa perubahan iklim berperan. Namun faktor alam tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap kerusakan lingkungan akibat kebijakan manusia. Jika daya dukung lingkungan tetap terjaga, hujan ekstrim tidak akan berujung pada banjir yang sebesar itu. Fakta bahwa desa-desa pertanian terendam menunjukkan bahwa sistem tata ruang dan perlindungan lahan gagal berfungsi. Sehingga membiarkan alih fungsi lahan pertanian dan hutan berarti melemahkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan risiko bencana. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya sanggahan dari masing-masing kubu. Kita langsung saja buat lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita akan mendengarkan sanggahan lanjutan dari masing-masing tim. Nah, saya persilakan dulu kepada tim Pro untuk apa ya, menyampaikan sanggahan lanjutan. Dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada moderator dan juga tim kontra ya. Sebenarnya kami sepakat bahwa perlindungan lahan itu memang sangat penting ya. Namun solusi yang tepat sebenarnya itu adalah penguatan perencanaan tata ruang terpadu dan mitigasi bencana lintas sektor, bukan
menyalahkan kebijakan pertanian yang secara sepihak, pembangunan dan perlindungan lingkungan itu harus berjalan secara seimbang. Politik pertanian kan tidak boleh dilemahkan dengan narasi yang menyederhanakan persoalan banjir. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kita sudah mendengarkannya sanggahan lanjutan dari tim pro. Sekarang kita beralih lagi ke timnya kontra. Persilahkan. Agak baik moderator, terima kasih. Justru keseimbangan itu tidak tercapai karena kebijakan lebih condong pada ekspansi ekonomi daripada perlindungan lahan. Jika alih fungsi lahan terus dibiarkan, maka banjir serupa akan terus terulang. Politik pertanian yang berkelanjutan harus menempatkan perlindungan lahan dan lingkungan sebagai fondasi utama, bukan variabel tambahan. Ini sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan ya opening statement sampai sanggahannya dari kedua belah kubu ya. Sekarang kita langsung masuk saja nih ke apakah ada closing statement dari tim pro barangkali dibacakan. Tentu ada moderator. Untuk closing statement dari tim pro, yaitu banjir di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 merupakan bencana kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk iklim yang ekstrim. Pemerintah telah melakukan regulasi dan terus melakukan evaluasi terkait tata ruang. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah sinergi lintas sektor dan peningkatan mitigasi bencana, bukan simplifikasi penyebab atau pelemahan sektor pertanian. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya dari tim pro. Sekarang barangkali dari tim kontra untuk menyampaikan closing statementnya. Baik, terima kasih untuk moderator dan juga tim pro. Untuk closing statement dari tim kontra itu adalah banjir di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 menjadi bukti bahwa kebijakan alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah melemahkan daya dukung lingkungan dan dapat merugikan masyarakat, khususnya para petani. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, politik pertanian harus diarahkan pada keberlanjutan dan keadilan ekologis, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih. Saya kembali. Cukup sekian dari closing statement ya dari tim pro dan tim kontra. Di sini masalahnya cukup menarik juga ya, terkait banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang sudah menghadiri sesi debat kali ini. Saya akhiri ya sesi debat kali ini. Sampai bertemu lagi di debat-debat lainnya, dan bagi pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan dari semua sesi debat kali ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Alhamdulillah.